Dimutilasi hidup-hidup dan dalam keadaan sadar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Dan buat kalian semua yang baru datang, aku ucapin selamat datang di channel YouTube aku. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu sama kalian semua ya guys. Kalian pasti pernah kan kena goresan benda tajam kayak misalnya cutter, pisau ataupun silet. Dan walaupun cuma sedikit, itu tuh rasanya pasti sakit dan perih banget ya kan. Sekarang coba kalian bayangin gimana rasanya dimutilasi hidup-hidup dan dalam keadaan sadar. Seperti video yang akhir-akhir ini lagi viral banget di media sosial. Tapi di sini aku nggak bakalan nayangin video fullnya karena kan emang nggak boleh kalau kita mengunggah video yang berbau kekerasan di YouTube. Tapi di sini aku bakalan cerita sebenarnya dari mana sih video ini tuh berasal dan kenapa bisa sampai terjadi kasus pembunuhan yang menurut aku tuh bener-bener sadis banget. So, tonton terus video ini sampai habis ya. Menurut informasi yang aku dapat ya guys, kasus pembunuhan serta mutilasi ini tuh terjadi di suatu daerah di Brazil pada tahun 2018. Sebenarnya emang udah lumayan lama sih kasusnya, tapi ramenya tuh baru-baru ini karena diunggah di salah satu media sosial. Dan setelah videonya ini menyebar luas di dunia maya, banyak sekali netizen yang berkomentar, kejam lah, sadis lah, ngeri lah, dan banyak lagi komentar netizen yang lainnya. Dan juga banyak yang salah mengira mengenai umur dan juga jenis kelamin dari korban yang ada di video tersebut. Termasuk aku sendiri ya guys, pertama kali aku lihat videonya, aku kira dia itu bocah laki-laki yang umurnya sekitar belasan tahun gitu. Tapi ternyata dia ini adalah seorang perempuan yang bernama Nara Alin Motadelima yang berumur 23 tahun. Jadi cerita sebenarnya ini tuh adalah persaingan jual beli narkoba di Brazil, lebih tepatnya di daerah Barra do Ceará, antara kelompok yang bernama GDE dengan kelompok Nara Alin, orang yang menjadi korban di video tersebut. Sebenarnya mereka ini tuh udah punya wilayah kekuasaan masing-masing ya guys, dan gak boleh ada kelompok lain yang bertransaksi di wilayah tersebut. Nara Alin ini adalah kelompok lain yang dulunya pernah tinggal di wilayah kekuasaan kartel GDE, lalu pindah tempat tinggal dan melakukan transaksi di situ. Dan ketika si Nara Alin ini bertransaksi, ketahuan tuh sama salah satu kelompok dari GDE ini. Lalu dia pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yang bernama Mitol. Padahal saat itu Mitol ini lagi di penjara karena kasus narkoba. Setelah mendengar laporan tersebut, dia pun marah tuh dan menyuruh anak buahnya untuk menculik dan membunuh si Nara Alin. Tapi ketika mereka mendatangi rumahnya, Nara Alin ini lagi berkumpul dengan kedua orang temannya yang bernama, maaf ya aku baca, Dorciela Anselmo de Alonsar yang umurnya 31 tahun dan Ingrid Teixeira Ferreira yang berumur 22 tahun. Sebenarnya mereka ini tuh cuma disuruh buat nyulik si Nara Alin aja guys. Tapi karena takut si kedua temannya ini melapor ke polisi, akhirnya mereka pun dibawa juga ke sebuah hutan di Sungai Ceará. Dan disitulah mereka bertiga ini dihabisi. Satu di antara mereka ini, yaitu yang bernama Dorciela, dibunuh dengan cara ditembak tepat di bagian kepalanya. Sedangkan si Nara Alin dan Ingrid disiksa perlahan-lahan dengan cara dimutilasi hidup-hidup dan dalam keadaan sadar. Dimulai dari jari-jari mereka ini dipotong sampai putus, lalu tangan kanan dan kirinya, kemudian kaki kanan dan kirinya juga dipotong sampai putus. Astagfirullahaladzim guys, coba kalian bayangin, kalian nyodorin tangan, terus tangan kalian diputus, kalian masih hidup, kalian masih sadar, betapa sakitnya kan? Gimana coba yang dirasain sama Nara Alin dan Ingrid ini? Bener-bener gak kebayang guys. Dan yang terakhir,
leher mereka ini tuh dipenggal dan mereka tuh masih bergerak meronta-ronta gitu karena mereka ini dipenggalnya berulang kali dengan menggunakan parang yang gak tajam. Ya Allah, coba kalian bayangin, kadang kita kalau lihat kambing baru dipenggal aja kan suka gelepak-gelepak gitu, suka nggak tega ya. Apalagi ini tuh manusia loh, bener-bener kan gak ada rasa pri kemanusiaannya. Dan habis itu bagian tubuh mereka juga dibuang secara terpisah, sehingga kepolisian setempat memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh mereka. Dan disinilah media sosial ini berperan, karena kasus ini bisa diungkap setelah videonya ini menyebar luas di dunia maya hingga sampai ke tangan ketiga keluarga korban dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan akhirnya 4 dari 6 pelaku mutilasi ini pun berhasil ditangkap, yang ternyata salah satu pelakunya ini masih di bawah umur dan tidak disebutkan namanya. Sedangkan ketiga tersangka lainnya bernama, maaf aku baca lagi ya, Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, Luis Alexander Alves da Silva. Tapi maaf, aku cuma punya 3 foto dari ke-6 pelaku. Dan setelah kasus ini dikembangkan, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap kedua pelaku lainnya. Setelah itu mereka pun diadili dan diberi hukuman 70 tahun penjara. Busuk-busuk dah di penjara. Sumpah guys, aku tuh bener-bener emosi banget ya kalau lihat muka-muka si pelaku ini. Sekarang coba kalian bayangin gimana rasanya jadi keluarga korban melihat salah satu dari anggota keluarga mereka ini dibunuh dengan cara sesadis itu. Dan gimana tanggapan kalian semua yang udah nonton videonya? Kalau aku sih jujur ya, aku udah nggak nafsu makan selama 2 hari. Kalau kalian gimana guys? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian semua yang udah mampir di channel YouTube aku ucapin terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share ya. Dan satu pesan aku buat kalian semua, tolong jangan pernah berurusan dengan yang namanya narkoba. Ingat ya guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.